Hai guys, mohon doanya besok itu aku mau dioperasi sinusnya. Nih segitu deh pokoknya, sampai kuping-kuping juga. Dan semoga diberikan kelancaran dan kesembuhan. Amin. Nah, ini ditemuin sama adik aku, Cipta Nur Cahyo Suromenggolo, mentok di meja. Sini tadi karena masih antrian akhirnya baru bisa operasi jam 11. Kemudian tadi selesai itu sekitar jam setengah 2-an lah. Kembali naik meja operasi, Indra Bekti lagi-lagi harus berjuang dengan sakit yang mendera tubuh. Terhitung di tahun ini, Bekti sudah berulang kali harus dioperasi pasca sakit pecah pembuluh darah sampai membuat dirinya koma hampir sebulan. Operasi pertama untuk menyelesaikan masalah pecah pembuluh darah di otak. Operasi kedua dan ketiga adalah untuk iritasi mata yang membuat indera penglihatannya berwarna merah karena pengumpulan darah. Dan kini disinyalir karena adanya iritasi sinus yang berefek pada indera pendengaran sisi kanan. Lagi-lagi Bekti harus rela dibius total untuk menjalani tahapan pembedahan oleh tim dokter di rumah sakit. Miris memang ketika harus menjadi seorang diri dengan tubuh yang tak habis-habisnya harus dibedah. Tapi apa mau dikata, untuk kesembuhan total dirinya, Bekti yang sementara ini terus berjuang untuk pulih total, mempercayakan kesembuhannya pada tangan para dokter ahli yang menanganinya. Mohon doanya dari semuanya. Hari ini Bang Indra itu lagi ada operasi lanjutan mungkin ya. Jadi dia ternyata setelah dari rentetan operasi kemarin itu dia merasa ada gangguan di kupingnya gitu, kerasa ada sakit gitu. Kemudian juga dengarnya ternyata agak kurang jelas yang sebelah kanan kalau nggak salah. Nah, kemudian setelah diperiksa ke THT ternyata ada dari sinusnya. Maka dari tim dokternya itu memutuskan untuk mengoperasi sinusnya dulu biar nanti baru bisa menyelesaikan masalah yang di telinga. Kalau ngeluhnya itu sih belum lama ya, maksudnya kalau dia mengeluhnya itu baru beberapa bulan lah, hampir sebulan lah. Kemarin siang dioperasi selama 3 jam lamanya pada salah satu rumah sakit di Jakarta. Bekti sempat membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali siuman. Tapi secara umum, Cipta sang adik mengabarkan bahwa semua kondisi sang kakak mulai dari proses dioperasi hingga selesai dalam keadaan lancar dan bisa ditangani dengan baik oleh tim medis. Meski demikian, Bekti dipastikan akan kembali vakum bekerja selama 3 minggu ke depan karena dianjurkan tim dokter untuk menghentikan aktivitasnya sementara waktu. Disarankannya sekitar 3 minggu. Kalau dari dokter memang bilang katanya operasi sinus, mungkin teman-teman yang udah pernah operasi sinus tahu kali ya, katanya sih sakit gitu. Jadi itu memang disarankan untuk jangan nge-MC dulu mungkin, karena kan takutnya nanti dia harus berteriak-teriak dan segala macam, itu nanti bikin sakit. Jadi istirahat dulu. Kabar baiknya, di balik musibah selalu ada berkah. Bekti yang masuk rumah sakit sejak 1 hari sebelum dioperasi, ternyata ikut mendapatkan perhatian yang penuh dari Aldila sang mantan istri. Bahkan mulai dari ikut mengantar Bekti ke rumah sakit sampai dengan selesai operasi. Bapak makan gini. Nggak boleh. Udah gede tahu dia mesti duduk atau enggak. Masuk rumah sakit lagi. Cepet sembuh, makanya kalau ngomong nggak usah ngegas, nggak usah kenceng. Jadi masalah di telinga, besok operasi, biar sembuh deh. Ngomong-ngomong, kok ada ibu ini di sini? Iya. Jangan. Tadi nggak gitu janjiannya. Anak-anak kemarin ikut mengantar, kemudian hari ini kan anak-anak harus sekolah. Hari ini juga Dila ikut nemenin juga, ada di rumah sakit juga. Hati perempuan mana yang sudah tak lagi berstatus sebagai istri, tapi masih berusaha memberi perhatian kepada sang mantan suami? Inilah yang menjadikan Dila banyak dipuji, bahkan diharapkan banyak orang untuk kembali rujuk secepatnya dengan Indra Bekti. Apalagi tidak hanya penggemar, pihak keluarga pun seakan mulai memberi sinyal adanya restu kembali kepada Dila, terutama untuk kembali membangun mahligai rumah tangga yang utuh bersama Bekti. Kalau untuk rujuk sih belum ada pembicaraan ya sama keluarga gitu. Kalau Indra sendiri ngomong ke kita nih, ke adik-adik belum. Lagi deket-deket lagi aja, dekatan aja dulu. Ya doain aja kalau misalnya rujuk ya, doain semoga bisa rujuk kembali, doain aja. Lagi mulai deket-deket aja lagi gitu, membuka hati, lagi mulai deket-deket lagi, lagi mulai membangun kembali gitu. Ya, kalau memang Allah
kesempatannya gitu. Diakui oleh Bekti dan Dila, semenjak adanya perpisahan, keduanya memang telah berbeda status serta dipisahkan oleh jarak. Tapi menyinggung soal hati, keduanya justru kian didekatkan satu sama lain dengan tetap adanya komunikasi via video call setiap harinya, serta saling perhatian kecil-kecil di antara mereka. Itu pasti ya, karena kan mereka masih berkomunikasi, masih video callan seperti itu. Jadi ya kayaknya ya Dila juga tetap mengerti. Jodoh tidak akan kemana. Jika Tuhan menghendaki, sekuat apapun manusia berusaha untuk memisahkan, tapi selalu akan ada jalan untuk bersatu kembali. Keyakinan ini yang masih terus dimiliki oleh Indra Bekti dan Aldila Jelita. Akan adanya hari baik di suatu saat nantinya, terutama untuk kembali tinggal di bawah atap yang sama bersama-sama dengan kedua buah hati tercinta. Anak-anak kalau misalkan memang gimana kalau misalnya ayah bunda kembali lagi gitu-gitu kan, suka yang ya senang, anak-anak senang gitu. Ya kadang-kadang ya gitu ya. Misalnya bunda itu ayah cariin bunda gitu, terus ayah dicari bunda yang gitu-gitu sih, masa sih gitu-gitu. Kayak gitu kita mikirnya sih anak-anak ya, biar bisa mereka memiliki keluarga yang utuh lah. Kalau saya pribadi gitu ya, saya mungkin tidak bisa mewakili keluarga gitu ya. Kalau saya pribadi sih, apapun keputusannya ya Indra sudah dewasa gitu ya. Dia yang punya hak untuk menjalani kehidupannya dia gitu. Kalau saya cuma sebagai adik ya mungkin hanya bisa mendukung gitu apapun dan mendoakan apa yang terbaik.